pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan melakukan observasi ekosistem di Arboretum Kampus Universitas Lambung Mangkurat ini. Arboretum ini merupakan salah satu kawasan hijau kampus yang berfungsi sebagai laboratorium alam, tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dan menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya adalah Sudarma. Saya Muhammad Arifin. Saya Krisnawati. Saya Najmi Amalia. Saya Gates Stefania Sihaan. Saya Nurul Hafizah. Jadi, tujuan observasi ini adalah untuk memahami bagaimana arboretum itu bisa disebut sebagai sebuah ekosistem. Kami juga ingin mengenal lebih dalam tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang ada di dalamnya. Serta kami akan mempelajari interaksi antar makhluk hidup yang terjadi di lingkungan ini. Selanjutnya, ada ekosistem dan biodiversitas. Ekosistem adalah kandungan timbal balik antara komponen hidup biotik dan komponen tak hidup, yaitu abiotik. Komponen abiotik di arboretum ini meliputi tanah, air, suhu, udara, dan cahaya matahari. Tanah berperan penting dalam menyediakan unsur hara bagi tumbuhan, sementara cahaya matahari menjadi sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Nah, komponen biotik di sini itu adalah produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Produsen di sini itu adalah tumbuhan, terutama pohonan yang tumbuh beragam seperti mahoni, ketapang, dan juga tanjung. Tumbuhan-tumbuhan ini menghasilkan oksigen dan menyediakan makanan bagi organisme lain. Keanekaragaman jenis pohon menunjukkan bahwa arboretum memiliki tingkat biodiversitas yang tinggi. Selain pohon besar, kita juga dapat menemukan tumbuhan bawah seperti pakis, rerumputan, dan juga tanaman liar yang tumbuh di area terbuka. Semua ini berkontribusi terhadap kestabilan ekosistem karena memberikan tempat bagi serangga dan organisme seperti makhluk hidup kecil lainnya. Komponen biotik lainnya adalah konsumen dan dekomposer. Konsumen di arboretum meliputi berbagai jenis serangga seperti semut, lebah, dan kupu-kupu, serta burung kecil yang mencari makan di antara pepohonan. Dekomposer seperti jamur dan lumut membantu menguraikan daun-daun gugur menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah kembali. Siklus ini membuat ekosistem tetap seimbang tanpa bantuan manusia. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat terlihat dari hubungan biotik dan abiotik. Akar pohon yang besar membantu menjaga struktur tanah agar tidak mudah tererosi. Daun-daun lebat membentuk kanopi yang menahan cahaya berlebih dan menjaga kelembapan tanah di bawahnya. Pohon-pohon juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu mikro di area arboretum. Contoh interaksi antara makhluk hidup biotik dengan biotik adalah hubungan mutualisme, di mana kita mendapat contoh seperti lebah yang menyerap nektar atau menghisap nektar dari bunga sekaligus membantu proses penyerbukan. Kedua makhluk ini saling mendapat manfaat. Bunga bisa berkembang dengan baik dan si lebah pun memperoleh makanan. Selanjutnya, selain mutualisme, ada juga interaksi berupa rantai makanan. Daun yang dimakan oleh ulat menjadi energi bagi hewan lain yang mungkin memakan ulat tersebut. Seperti burung, dari sini kita melihat bahwa energi berpindah dari produsen ke konsumen melalui rantai makanan. Ada pula kompetisi, yaitu persaingan antara dua atau lebih makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya. Contohnya, dua pohon besar yang tumbuh berdekatan akan bersaing untuk memperoleh cahaya matahari dan air dari tanah. Meskipun tampak sederhana, kompetisi ini merupakan bagian penting dari keseimbangan ekosistem. Dari hasil observasi ini, dapat kita simpulkan bahwa arboretum bukan hanya sekedar tempat dengan banyak pepohonan, melainkan sebuah ekosistem yang kompleks. Di dalamnya terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik, saling mendukung dan menjaga keseimbangan kehidupan. Jadi arboretum itu berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan. Demikian hasil observasi video kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.